7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi agama kita itu mengajarkan yang benar-benar. Islam tuh ngajarin yang benar, bukan yang nggak benar. Jadi kalau ada yang kurang tahu tentang Islam, jangan mencela dulu. Ada Islam itu radikal, ya kenali dulu dong, jangan langsung menjudge. Kenali dulu, masuk dulu ke Islam. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk, belajar sholat, belajar puasa, belajar Al-Quran, yakin saya nggak akan keluar. Silakan. Karena Anda kalau belum tahu apa-apa, kan Anda datang kan, untuk Anda ketahui. Ya? Anda belum tahu Senayan, ke Senayan. Belum tahu tanah kusir. Belum tahu tanah suci, ke tanah suci. Belum tahu ini, Anda datangi. Anda belum tahu Islam, masuk aja dulu. Ya, kalau belum siap syahadat, ya latihan dulu belajar. Latihan belajar, pahami dalam Islam, sampai Anda bisa menyimpulkan. Kan gini, pendekatan logikanya kan sederhana. Kalau ada satu ajaran ini disampaikan, ini baik, ini baik, ini baik, yang ini nggak baik. Jangan dihukumi ininya salah. Dicek yang ininya, dia bagaimana memahami ajarannya. Makanya ada Islam, ada Muslim, itu beda. Islam tuh bingkainya, ajarannya, nilainya, petunjuknya. Muslim orangnya. Kalau dia mempraktekkan benar, ya jadilah orang benar. Kan banyak orang Islam baik. Dari 200 juta itu yang baik kan banyak. Coba cek, masa karena 1-2 orang berbuat yang salah? Dan karena salah memahami tentang Islam, lalu ada hukum Islamnya salah. Saya sering katakan, Anda kalau pakai pecinya nggak muat, jangan kepalanya dipotong. Cari yang sesuai dengan peci Anda. Ya, pecinya cari, sesuaikan. Begini cara memahaminya. Ini banyak juga berita media yang tidak benar. Media tuh aneh-aneh. Yang salah orangnya yang disebutkan Islamnya. Coba ISIS itu, kan singkatannya ke Islamnya. Ya, ISIS itu kan Islam yang disebutkan. Islamic dalam bahasa Inggris itu kan keajaran itu di akhirnya itu. Ke Islamnya, bukan orangnya. Itu perbuatan media tuh begitu tuh. Islam radikal. Jadi Islamnya yang digambarkan radikal. Kalau bisa ke Islam moderat saja, Islam liberal, Islam Muslimnya, orangnya. Itu dibuat cara berpikir kita itu seakan-akan nggak benar cara berpikirnya, sehingga menyimpulkannya keliru. Dikata Allah, Ad-Dinul Qayyim, Islam itu ajaran benar. Kalau nggak percaya silakan, tunjukkan pada saya dalam referensi keislaman Al-Quran dan Hadis sesuatu yang menyimpang bahkan dari nilai-nilai kebaikan. Nggak akan ditemukan. Silakan cek. Tentang mata disebutkan fungsi mata, tentang lisan disebutkan, tentang telinga, dari ujung kepala bahkan sejak pikiran. Jangan berprasangka buruk. Berarti kan ajaran kebaikan. Mata tatap yang baik, telinga dengar yang baik, mulut ucapan yang baik, sampai ujung kaki. Pelakunya Muslim. Ketika mengucapkan yang kotor, bukan ajarannya yang salah. Jadi kalau orang Islamnya benar, pasti baik. Nggak usah jauh-jauh lah. Orang paling buruk semuka bumi jahiliyah. Makanya disebut jahiliyah. Jahlun itu bodoh, tak kenal baik. Jahilun orangnya, kalau digabungkan dengan sifat jadi jahiliyah. Perbuatannya ada, orangnya lengkap, komplit, profesional semua. Pezina profesional, pemabuk lengkap, semua. Tapi ketika datang Islam, dia berubah total semua. Jadi khairu ummah. Yang paling jujur ada, yang paling dermawan ada, semua ada. Sangat menarik gitu. Jadi kalau sekarang kita ingin menjadi bagian dari rujukan ini, satu, kata Allah ini, Dzalika Dinul Qayyim, ini rajin mengoreksi diri, bagian dari ajaran agama kita. Makanya kalau orang Islamnya benar, koreksi diri kita sekarang. Lihat. Yang kedua, ada juga kemudian turunan dari Ad-Dinul Qayyim, mengeluarkan kalimat ad-dinnya, maka Qayyim menjadi sifat. Kalau jadi umum. Din, contoh, din. Ada padanan din dalam Quran surah ketiga ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Kalau kita pakai dzalika, merujuk ke sini. Kalau kita pakai kaidah umum di sininya ad-din, innad dina indallahil Islam. Ad-din gini sama dengan al-Islam. Nah, terus buat persamaan lagi. Al-Islam sama dengan apa? Apa? Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ad-din sama dengan Islam. Islam sama dengan ad-din. Ya, Allah wa Rasuluhu a'lam. Tanyakan pada Allah, tanyakan pada Rasulnya. Tanyakan pada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim nomor hadis yang ke-8 tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka jadi 5 pokok disebut dengan rukun arkanul Islam. 1 syahadat, yang kedua salat, ketiga, keempat, kelima
haji dan umrah. Maka kalau dipahami seperti ini, yang kedua, Rajab menjadi istimewa karena kita dimotivasi untuk meningkatkan ibadah di pokok-pokok keislaman. Syahadat, ibadah. Bagaimana ibadah dengan syahadat itu diterjemahkan dalam bentuk ilmu. Belajar tentang ilmunya supaya yakin Allah itu Tuhan kita. Quran surah 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha. Cari ilmu supaya mantap la ilaha illallahnya. Jangan dikasih mie instan pindah. Kasih biskuit pindah, kasih sarung pindah. La ilaha illallah. Mie Pak, iya, pindah. Tidak. Mantap. Bagaimana bisa meyakinkan diri kita? Selesai. Terjemahkan dalam bentuk ibadah ritual supaya dibawa la ilaha illallahnya. Salat. Kan dalam salat kita la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat kita la ilaha illallah. Salat. Maka salat di Rajab latihan, tingkatkan ibadah. Mulai sekarang keluarkan salat sunnahnya, sunnah-sunnahnya. Latihan salat yang benar. Zakat yang punya kewajiban, turunannya infak, sedekah. Latihan berinfak. Ya, latihan ibadah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diikuti ulama salaf setelahnya sampai ke kita sekarang dan ulama-ulama yang lurus. Al-Qayyim, al-ulama qayyim, ulama garis lurus, ya. Mereka mengatakan apa kalimat-kalimatnya? Jika ada ketentuan dalam Al-Qur'an pada masuk yang ketiga, kalau dilarang berarti lawannya diutamakan. Dilarang, lawannya diutamakan. Pada bulan Rajab dilarang berbuat yang haram-haram, tinggalkan yang haram-haram, berusaha kita kerjakan. Lawannya yang halal-halal tingkatkan, kerjakan. Nah, kalau nanti spesifik dilarang, berarti dosanya 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. 2 kali lipat. Nah, persamaannya kalau dosanya 2 kali lipat dari hari sebelumnya, ta'zim, diagungkan, maka pahala pun lawan daripada dosa itu digandakan dari hari-hari sebelumnya. Maka Rajab punya keistimewaan yang kedua, ketika seorang banyak berbuat amal saleh, maka yang baik-baik tadi pahalanya dilipat gandakan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Ya, Allahu a'lam berapa nilainya, tapi kaidah berkata demikian. Maka sekarang perbanyak salat sunnah, ya, perbanyak amal-amal saleh. Karena itu ketika orang mulai lalai dengan keutamaan Rajab, banyak di antara para sahabat yang menghidupkan itu. Cuman sayang sebagian orang karena ingin memotivasi, cuman caranya salah, dibikin hadis-hadis palsu. Jadi kalau Anda ingin membawa orang pada kebaikan, lakukan dengan cara yang ma'ruf, tinggalkan yang mungkar. Maka muncullah banyak hadis palsu di Rajab ini. Tentang puasa, tentang sholat, banyak. Padahal nggak pakai hadis palsu pun sudah ada hadis-hadis yang sahih. Sudah ada Quran bahkan. Maka silahkan tingkatkan malam bangun sholat sunnah. Apa jenisnya? Tahajud ada. Ya, qiyamul lail ada. Jadi nggak usah ngarang-ngarang pakai yang lain-lain. Kalau mau doa ya doa silahkan dalam sholat. Sudah ada hadisnya sahih. Ya, sudah ada. Kemudian ayatnya sahih. Tahajud sahih. Hadis Muslim banyak. Ya, nomor hadis 249 bagi pemula, salatul laili matna matna wa idza khashiya ahadakumul fajr falyutra rakatan wahidah. Abu Dawud nomor hadis 1367, itu yang menggunakan 22 ujungnya 1. Yang 443 Al-Bukhari nomor hadis 2008 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Suila Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya, datang 3 orang sahabat. Ya, siapa di antara mereka? Ya, datang kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Hudzaifah al-Yamani, Ubay bin Ka'ab datang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana salat malamnya Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Ya, sholli arba'an, thumma yusalli salatan. Silahkan, mau yang 4, 4, 3, 2, 2, 2 ujungnya 1. Mau yang 11 silahkan, lebih daripada itu silahkan. Silahkan latihan. Tapi isi dengan ibadah, meningkat pahalanya. Tapi nggak usah bikin hadis palsu. Makanya banyak ditemukan di bulan Rajab ini hadis-hadis palsu. Bukan amalnya yang salah, hadisnya yang keliru. Ada yang salah paham. Karena banyak menganjurkan tadi, ada 2 terjadi kesalahan. 1, banyak menghadirkan hadis palsu, sehingga masyarakat salah paham. Gak usah sholat di malam Rajab, hadisnya palsu. Bukan sholatnya, hadisnya yang salah. Bukan sholatnya. Dan hadis pun bukan Nabi yang salah, karena Nabi gak pernah menyampaikan itu. Ada yang menduplikasi, ada yang bikin hoax. Dan bahaya orang yang bikin hoax atas nama Nabi seakan-akan memesan kafling di neraka satu tempat. Hadisnya sahih. Man yatabawwa alayya muta'ammidan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin-nar. Siapa yang sengaja bikin hoax atas namaku, mencatut namaku dalam informasinya, maka seakan-akan dia pesan tempat satu kafling di neraka. Itu bahaya. Dulu begitu. Jadi bukan dilarang salat malam, silakan malam hidupkan. Siang hidupkan dengan beramal, istighfar macam-macam silakan. Itu udah biasa. Ini kesalahan pertama. Ada yang menduga masyarakat gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah gini. Kenapa? Karena hadisnya palsu. Itu yang palsu. Tapi kan yang sahih ada, Joni. Pakai yang sahihnya. Itu sunnah. Gak mengerjakan, gak apa-apa. Cuma kalau merasa banyak amal, gak ada dosa, silahkan saja, itu pilihan.
Kita nggak boleh memaksa. Nabi aja ingatkan, masa Anda yang bukan Nabi maksa? Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim. Muhammad, ingatkan, kamu ini pengingat bukan pemaksa. Lasta alaihim musaitir, diingatkan oleh Allah. Ingatkan aja, jangan paksa. La ikraha fid. Nabi Muhammad ahli surga, tingkat surga paling tinggi, disayang Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau pengingat bukan pemaksa. Ente bukan nabi, surga belum jelas. Nggak ada pujian dalam Quran bagi Anda. Kenapa Anda mesti maksa? Kalau nggak ikut Anda jadi dicela. Coba diingat-ingat lagi ke situ ya. Ini satu. Yang kedua, kesalahan kedua, jadi salah paham akhirnya. Sehingga salah paham jadi salah memahami. Kalau salah memahami, pahamnya jadi salah. Pusing kan? Apa yang kedua ini? Dulu ada kesalahan praktek juga, karena orang ini banyak tidak mengetahui dan mulai meninggalkan, maka sebagian para sahabat dulu sepeninggal Nabi SAW, bahkan orang-orang soleh menghidupkan ini. Bahkan ada yang merutinkan, saking rutinnya ini hampir seperti Ramadan saat puasanya. Maka ditegur oleh Umar. Umar pernah menegur sampai memaksa seorang temannya itu untuk makan. Jangan kesankan pada orang itu seakan-akan seperti Ramadan sehingga jadi beban. Bagi ente mungkin sanggup, orang lain belum tentu. Kenapa? Karena orang soleh itu amalnya cenderung ditiru. Ada kiai bagus diikutin, ustadz bagus diikutin kan? Bukan cuma amalnya, kadang pakaiannya diikutin, gayanya diikutin. Saya pakai baju, orang ikut pakai baju, ya kan? Daripada nggak pakai baju, cari peci diikutin. Jadi ketampilannya diikutin. Apalagi amalannya cenderung diikuti. Maka Umar itu merasa nggak semua orang awam bisa begitu. Ada amalan-amalan awam, maka diingatkanlah seperti itu. Dan sebagian kamu jangan rutinkan, jadi orang mengira seperti Ramadan nantinya. Bukan nggak boleh tiap hari puasa. Kalau pengen puasa mengoleksi diri, silakan perbanyak, silakan. Bukankah yang dianjurkan diperbanyak puasa oleh Nabi di bulan haram itu? Ya banyak puasa silakan. Banyak itu kan kalau yang sudah sering, Senin Kamis banyak, Senin puasa, Selasa puasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Itu kan banyak, ya kan? Nah, tapi dulu itu ditegur, bukan nggak boleh puasa, tapi jangan sampai orang awam menaikkan level dia pada yang tidak mampu. Itu maksudnya. Dia bukan nggak boleh puasa, bukan nggak boleh sholat malam. Kalau Anda mau coba silahkan, tapi jangan sampai dengan mengerjakan itu menjadikan seakan-akan itu bagian yang harus dikerjakan seperti hukum wajib. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai kalimat-kalimat itu menjadikan orang malas beramal. Quran nyuruh beramal, tapi karena kalimat Anda orang nggak beramal. Karena salah paham tadi. Paham sampai sini ya? Yang terakhir, fala tazimu fihinna anfusakum. Ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kalau yang pertama latihan, kalau yang ketiga pendekatan. Jangan banyak berbuat zalim. Ya, terutama pada diri kita sendiri. Kata Allah, sebelum Anda berpikir zalim pada orang lain, jangan-jangan